sedang masuk dalam proses pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Salah satu pimpin doa. Kak Refki, oke silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Dengan berdoa, Kemudian siapa yang tidak hadir hari ini? Satu. Ratu kenapa? Sakit. Siapa lagi? Elsa itu. Elsa kenapa? Sakit. Ada lagi yang lain toh? Siapa lagi? Deswita juga sakit. Iya. Siapa lagi? Alia. Alia kenapa? Siapa lagi yang ada tuh? Berarti 4 orang ya yang tidak hadir. Oke anak-anak. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, siapa yang pernah menghirup asap rokok atau siapa yang pernah merokok? Tidak ada tuh? Yang pernah menghirup asap rokok? Kalau kamu menghirup asap rokok itu bagaimana perasaannya kamu? Sesak nafas. Ini? Oke, tidak enak perasaan ya. Itu kalau menghirup asap rokok. Oke, kemudian siapa yang pernah haid? Perempuan? Kalau haid itu apa yang dirasakan? Oke, sakit perut. Siapa lagi? Geram. Kelakuannya kamu hari-hari apa? Kalau menstruasi? Marah-marah, malas mandi biasa. Hormon itu berarti di situ adalah karena di sini dalam rokok itu kita akan menghirup asap rokok itu akan terjadi sesak nafas. Kalau kita menstruasi itu juga biasa ada sakit perut. Itu karena dipengaruhi ada beberapa gangguannya. Kita ke materi gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah pada manusia. Ya, ini yang akan kita selesaikan hari ini dengan tujuan pembelajaran. Siswa mampu menganalisis hubungan gangguan, kelainan, dan sistem sirkulasi pada jaringan. Struktur jaringan penyusun organ sistem sirkulasi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil diskusi tentang teknologi yang mungkin digunakan dalam menanggulangi kelainan dan gangguan pada sistem sirkulasi. Itu adalah tujuan pembelajarannya kita hari ini. Sebelum itu, ya, silakan anak-anak kalian perhatikan tentang video yang akan ibu tampilkan. Dengan kalian menonton video itu, kalian temukan permasalahan yang kamu dapatkan di kehidupan sehari-hari ya. Dengan kalian menonton video ya. Nanti ibu tampilkan videonya.
Permasalahan kalian yang kamu dapat dari hasil menyimak video di atas. Silakan tulis permasalahan. Dulu per kelompok sesuai dengan permasalahannya. Tulis dulu permasalahan, terus temukan permasalahan yang sama, duduk per kelompok sesuai dengan permasalahannya yang sama. Siapa yang tahu permasalahan yang didapat? Silakan duduk per kelompok sesuai permasalahan. Oke. Silakan tuliskan permasalahan yang kamu dapat sesuai dengan kalian menyimak video tadi. Setelah itu kita akan mulai diskusikan. Ibu kasih 5 menit saja waktu ya untuk menulis permasalahannya. Kenapa kalian satu-satu saja dulu permasalahan setelah kalian menyimak video. Sudah? Permasalahannya untuk kelompok 1 dulu. Apa permasalahan? Ya, kelompok lain menanggapi atau alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan dari kelompok 1. Silakan. Permasalahan dari kelompok satu yang kami dapatkan, mengapa saat kita berlari atau berjalan terlalu jauh, kita harus membuat kaki kita tetap lurus dan tidak boleh terlipat. Permasalahan yang didapat, kenapa pada saat dia berjalan atau berlari terlalu jauh, saat dia duduk atau istirahat, kakinya tidak boleh dilipat, harus lurus. Itu kenapa? Oke, dari kelompok 2. Oke, saya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada tambahan dari kelompoknya. Yang kelompok lain? Itu sama. Oke, silakan. Oke, jadi sama halnya dengan kalau ada nilai kelompok kelompok, nanti itu sama halnya dengan pelajaran gitu. Jadi tidak boleh memang kalau dikumpulkan kaki atau dikasih alat olah kan harus dulu supaya tujuannya adalah itu berpengaruh terhadap ulang maupun daerah itu, karena dengan itu dapat menyebabkan beberapa gejala-gejala dalam tubuh seperti diskusi atau Permasalahan yang kami dapat, mengapa seseorang yang memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas, ketika kita berdiri di dekatnya, kita mendengarkan napasnya yang berserak-serak. Permasalahan yang dia dapat, kenapa ada teman yang memiliki obesitas yang berlebihan ya? Nah, kalau dia berdiri di sampingnya temannya yang memiliki kelebihan berat badan, itu dia mendengar proses pernapasannya itu agak tersendat. Itu kenapa? Boleh? Dari kelompok 4 silakan menjawab. Baik. Kelebihan berat badan itu menyebabkan kelebihan lemak di sekitar perut, dada. Ini yang menyebabkan paru-paru kita terhimpit sehingga harus bekerja keras untuk mengembangkan supaya memompa udara ini. Perutnya itu akan terasa sangat nyeri, sakit. Itu karena terjadi penebalan pada dinding rahimnya. Pada saat kita itu mengalami menstruasi, otomatis sel telur kita itu tidak dibuahi oleh sel sperma, sehingga terjadi yang namanya proses penebalan di dinding rahim kita. Pada saat itu tidak terjadi yang namanya proses pembuahan, akhirnya sel-sel dinding rahim yang menebal tadi itu akan luruh menjadi yang namanya apa ya? Menjadi haid itu. Jadi itu pada saat kita menstruasi itu kita merasakan sakit sekali di perut kita karena itu dinding rahim kita itu luruh. Terjadi proses penebalannya pada dinding rahim. Ada lagi? Yang lain? Saya pernah dengar ya, permasalahan yang kami dapat adalah di saat ada keramaian kita biasa duduk dan nongkrong dengan seseorang yang sedang merokok. Kenapa? Pada saat kita menghirup asap rokok, nafas kita terasa sesak. Ya, kalau dia biasa nongkrong atau lagi bercerita dengan orang banyak, ada seseorang dari posisi dia tidak merokok ya. Oke, dari kelompok 1 silakan. Kenapa dia tidak merasa padahal dia duduk bersampingan dengan orang yang merokok. Merasa sesak karena dia sedang merokok dan duduk bersampingan dengan orang yang merokok. Itu dikarenakan asap-asap yang keluar dari rokok orang tersebut menutupi semua penerimaan oksigen yang melalui hidung, jadi tertutup dan tidak bisa melakukan kondisi pernapasan yang bebas karena mungkin berdasarkan beberapa orang itu kontrak itu berbeda-beda terhadap penciuman, ada yang tidak suka dan ada yang suka. Kemudian yang tidak suka tersebut menganggap baunya kurang enak dan mungkin beberapa saat untuk bertahan napas agar tidak menyebabkan oksigen sehingga di rokok itu ada yang namanya nikotin. Intinya nikotin itu akan jadi asap itu kan itu. Terus ada kombinasi antara udara dengan racun, terus mengakibatkan yang masuk ke dalam paru-paru dan juga akan menjadi jantung. Maka dari itu orang biasa kena campak. Kita yang ada di LKPD, setelah itu kalian akan melakukan proses kesimpulan dari hasil permasalahan yang kamu dapat dengan ada permasalahan yang dicantumkan di dalam LKPD. Silakan diskusikan per kelompok. Nanti sebentar kalian akan melakukan presentasi atau proses kesimpulan dari materi hasil yang kalian kerjakan. Oke, silakan diskusikan per kelompok tentang permasalahan yang kamu dapat tadi dari hasil pengamatan video. Ini juga ada bahan ajar yang dibagikan ke kamu.
LKPD ini informasinya baru ada sesi tanya jawab. Baru kamu informasi mengenai solusi kalian kalau kamu terus yang mana yang kamu masuk kalau kamu berjalan ini kalau kesimpulan jalannya hampir sama. Masalahannya kamu dengan yang kalian tuangkan di dalam LKPD dan kelompok lain untuk membantu solusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini, saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai jawaban yang telah kita temukan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan masalah dari komunikasi diri mengenai mengapa seseorang yang memiliki berat badan yang berlebihan atau biasa kita kenal dengan obesitas, ketika kita berdiri di dekatnya, kita mendengarkan nafasnya yang tersengal-sengal. Ini saya dapat solusi dari kelompok 4, karena kelebihan berat badan dapat menyebabkan paru-paru terhimpit sehingga perlu adanya kerja yang sangat keras untuk mengolah oksigen yang nantinya akan disalurkan ke jantung dan bertugas untuk mengalirkan darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Nomor 2 tentang soal yang ada di dalam kelompok Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama tentang olehkanlah apa saja dan gangguan fitness peredaran darah pada manusia. Kami mengambil 3 gangguan peredaran darah pada manusia, yaitu yang pertama dari leukemia. Hasil leukemia itu adalah kanker darah yang atau juga disebut sebagai kanker darah yang merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit atau leukemia. Mana lagi? Kelompok 1 silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami akan membahas tentang permasalahan dari sirkulasi darah. Di sini kami mengumpulkan beberapa permasalahan yang ada pada sistem sirkulasi darah. Saya akan menyimpulkan dulu atau membacakan kembali kesimpulan atau masalah yang dirasakan oleh kelompok 2 tadi, dan di mana agar menghindari terjadinya varises pada saat kita berlari atau berjalan,
aliran darah mengalir terlalu cepat karena jika kaki tidak diluruskan akan membuat otot terjepit yang mengakibatkan urat-urat akan salah dan menjadi tidak beraturan, sehingga pada saat kita habis berlari kita harus meluruskan kaki, tidak kita agar pada saat berdiri kepala kita tidak sakit. Sedikit tambahan juga saat berlari tersebut, manfaat yang kita dapatkan dengan cara meluruskan kaki itu peredaran darah yang menumpuk saat kita berlari dengan kencang. Saat kita mau duduk, kalau langsung ditekan itu bisa langsung berhimpun pada hati titik tertentu. Jadi memang lebih bagusnya kita luruskan kita untuk agar peredaran tersebut ini terjadi akibat katut-katut jantung tidak berfungsi secara wajar. Yang ketiga, jantung koroner, di mana jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyurat darah ke jantung. Nah, jadi masalah dari kelompok kami yaitu kenapa pada saat kita menstruasi kita merasakan sakit. Nah, kami memilih jawaban dari kelompok A mati terjadinya penebalan pada dinding rahim. Nah, karena tidak terjadinya proses pembuahan sel telur yang ada dalam tubuh kita oleh sel sperma, jadi terjadi penebalan dinding rahim tersebut. Nah, kemudian yang menghasilkan haid atau menstruasi. Kemudian gangguan sistem peredaran darah pada manusia yaitu jantung koroner, varises, dan hipotensi. Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner yang menyerupai darah ke jantung. Varises merupakan suatu pelebaran pada pembuluh balik vena. Varises sering terjadi pada bagian bawah dengan gejala badan cepat lelah, tangan dan kaki terasa dingin, dan mudah pusing ketika bangun dari tidur. Peredaran darah tersebut pertama jantung koroner. Jantung koroner yaitu dengan konsumsi nutrisi dan oksigen yang cukup. Terus varises dengan pada saat kita saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami, yaitu permasalahan yang kami dapat adalah di saat ada keramaian kita biasa duduk dan ngobrol dengan seseorang yang sedang merokok. Kenapa pada saat kita menghirup asap rokok nafas kita terasa sesak? Jadi jawaban alternatif dari kelompok 2 yang kita ambil yaitu adanya kombinasi antara oksigen dan rayun atau nikotin yang menyebabkan proses kerja jantung menjadi terhambat. Solusinya adalah dengan melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan secara teratur, untuk menjaga kesehatan
pada sistem sirkulasi. Jadi kelainan dan ya seperti yang sudah disampaikan dengan kelompok kalian, ada beberapa permasalahan yang kalian dapatkan tentang menstruasi, tentang asap rokok, tentang apa lagi? Tentang obesitas, tentang varises. Jadi gangguan pada sistem peredaran darah itu dia ada satu jantung koroner ya. Jantung koroner itu silakan Widi, apa jantung koroner? arteri koroner yang Jadi perokok itu ada perokok aktif dan perokok pasif. Lebih berbahaya kita perokok pasif daripada yang perokok aktif. Itu akan sangat memicu pada jantung koroner. Arteri dan vena itu tersumbat oleh lemak, jadi peredaran darah menuju jantung itu akan terhalang. Itu akan memicu dengan jantung koroner. Ya. Untuk mengatasinya dengan cara makan makanan sehat, hindari merokok, kurangi merokok ya, hindari yang asap-asap rokok. Baru apa lagi? Berolahraga dengan baik, jangan berolahraga juga jangan terlalu diforsir karena itu juga akan memicu kerja jantung. Kemudian apa lagi kelainan? Nah, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, itu adalah untuk mengatasi jantung. Kalau yang sudah terkena jantung koroner, untuk mengatasinya proses pelebaran pembuluh diri. Pada varises itu biasa ada bengkak-bengkak. Pernah lihat orang varises? Ada bengkak-bengkak di betisnya. Itu adalah pelebaran pembuluh darah pada betis. Itu adalah varises. Kebanyakan diakibatkan oleh pekerja berat atau yang sering berolahraga yang tidak tahu aturannya. Maksudnya setelah dia berjalan atau Suatu keadaan yang ditandai dengan tingkat tekanan sistol di atas 150 mmHg dan tekanan diastol di atas 100 mmHg. ya. Jadi hipertensi itu ada dua ya, tekanan distol dan diastol. Kalau distol itu adalah tekanan tingginya, sistol itu adalah tekanan pernya. Jadi kalau distolnya lebih tinggi itu berarti adalah hipertensi. Kalau distolnya yang rendah berarti hipotensi. Itu adalah proses berikutnya. Silakan kalian kerja tugas di halaman 120. Ada tugas di situ di halaman 120 dikerja hari Sabtu ya. Boleh hari Selasa dikumpul ya. Nah, hari Selasa dikumpul tugas itu yang halaman 121. Oke. Ya. Sudah lihat toh? Sudah. Oke. Itu adalah kalian kerja tugas halaman 121. Berikutnya untuk proses pembelajarannya tentang apa lagi? Sistem sirkulasi. Kita akan tentang sistem pencernaan makanan ya. Makanan pada manusia. Itu adalah silakan kalian pelajari tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, sudah pernah untuk silakan dulu berdoa. Widi, silakan berdoa. teman-teman, marilah kita berdoa untuk bagaimana yang terjadi kita masing-masing berdoa dimulai. Oke, semoga kalian sehat ya. Selanjutkan proses pembelajaran berikutnya. Ya, Ibu akhiri